untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beratan dan seluruh zuriat kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dikumpulkan dengan zidin di dalam surga. Amin ya rabbal. Pada ta'lim, beberapa ta'lim yang telah lalu disebutkan gambaran-gambaran tentang surga. Paling tidak dan mudah-mudahan selalu jadi berkesan di hati kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita yang paling utama adalah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, dia menginginkan dua surga. Surga pertama adalah ketenangan hati, kedamaian jiwa, ketentraman hidup di dunia ini. Dan surga yang berikutnya, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beratan dan seluruh anak cucu zuriat kita min ahlil jannah yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekarang cerita neraka ya, naudzubillahi min. Paling tidak juga kita tahu dengan mendengarkan cerita tentang gambaran neraka ini, apa-apa yang wajib kita hindari, kita jauhi. Maksiat-maksiat yang kita lakukan mungkin segera ajilu bitaubah, segera bertaubat kepada Allah mumpung masih sehat, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih bisa berbicara, mumpung masih selalu dan selalu kita diberi kesempatan oleh Allah, segera bertaubat ya. Apa gambaran neraka? Di neraka jahanam terdapat 70.000 wadi. Wadi itu lembah. Makanya di Makkah itu ada Wadi Fatmah, lembah. Wadi Fatmah itu tempat Sayyidah Fatimah mandi.
ada Wadi Fatmah, ada juga Bi'run Khadijah, Bir Khadijah, ya, artinya tempat mandi atau sumurnya Sayyidah Khadijah. Karena di Makkah itu lembah-lembah itu untuk air ya biasanya. Artinya ya kayak kita di sini sumur bisa ya, lembah. Nah di dalam neraka ada 70.000 lembah. Di dalam setiap lembah itu terdapat 70.000 cabang. Satu lembah cabang lagi 70.000. Dan di dalam setiap cabang terdapat 70.000 ular. Ularnya ada halusan, kanal ularnya. Mungkin kita percaya masuk neraka situ. Ya, melihat ular nang di TV aja gilianan lah. Tapi amun ular nang sabuting, wah, oh ini mahar. Tuh ularan ngarannya. Masyaallah. 70 ular, 70.000 ular dan 70.000 kalajengking. Kalajengking, naudzubillah ya, kalau penggigit sudah masya Allah. Entah kita dipelihara Allah dari berbagai macam binatang melata. Makanya baca itu Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbuna. Lupa saya ya. Ada itu doa supaya kita terhindar dari binatang melata dan lain-lain. Saya lupa, nanti saya ingatkan. Orang kafir dan munafik tidak akan sampai dasar neraka sebelum melewati semua lembah tadi. Lembah-lembah yang 70.000, 70.000 ada ularnya pulang. Sebelum melewati yang ini hanya masuk ke penghabisannya. Ya. Nauzubillah. Dan cabangnya tersebut, cabang-cabangnya tadi neraka. Bahkan sekarang lihat kadang-kadang di Facebook lihat ada juga gambaran neraka macam-macam ya. Ada ya, sering itu. Ada neraka ini, ada neraka ini macam-macam. Ini paling tidak untuk kita supaya berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sembarangan, karena setiap apa yang kita lakukan kita juga akan merasakan. Apa aja nang digawi, gawian apa aja nang dilihat orang kah, kadakah, nang baik kah, nang kadakah, semua tercatat rapi. Walaupun bini kada tahu, anak kada tahu, anak buah di kantor dah tahu, tetangga dah tahu, semua tercatat rapi. Jadi kalau kawah didustai, kalau sekarang kita berada ada namanya CCTV. CCTV ini kalau sudah kabel dimakan tikus rusak sudah kan. Ya kalau atau ada apakah salah anak padahal. Tapi kalau nanti CCTV-nya Allah, oh apa aja kelihatan kena orang nang mengambil daging kurban ampun orang kelihatan lah. Nang membawa bulik kelihatan kena, ibu-ibu nang membawa bulik macam-macam kelihatan, nang lumpia apa kelihatan itu, nang salawatan tuh kelihatan semuaan deh kamu. Jadi kata jumbo bulik bungkus ada tuh kata semuaan kelihatan tuh. Nah, andai kata setiap ghassaq jahannam dituangkan ke bumi, maka dia pasti akan membuat penduduk bumi dan penduduk bumi ini menjadi busuk. Ya kayak timah itu dituangkan, sedikit aja timahnya habis penduduk bumi ini bau gosong berataan. Gambaran neraka ya, nauzubillah. Ada juga ada babi masuk neraka di bakalan artis bungulnya ya kan. Jangan dianggap remeh-remeh. Makanya kita doa yang diajarkan Nabi, wa a'udzubika min Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqrir wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuha min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqrir. Ya Allah, ulun berlindung daripada api neraka, baik ucapan, perbuatan, sifat. Ya berlindung, minta perlindungan kepada Allah. Ucapan yang bisa mengarahkan neraka, maksudnya dosa,
Au fi'l atau perbuatan gawian yang mengarahkan ke neraka, nang dosa jua. Atau sifat-sifat atau niat-niat minta jauhkan kepada Allah. Jadi supaya kita tuh semangat beribadah. Jangan berpingin-pingin hendak neraka lah. Berapa jauh neraka gini aja. Jangan. Nauzubillahi min. Makanya kita di setiap Ramadan apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Api neraka, na'udzubillah. Allah mengingatkan pulang, summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan la'akiluna min syajarin min zaqqum, memakan pohon zaqqum. Ada kemarin kita ke Oman ziarah ke makam Nabi Ayub, ada pohon yang berduri-duri. Wah, kita pegang, wah itu aja takutan. Ini baru tidak ada apa-apanya ya. Apalagi nanti zakum di sana yang disifatkan berduri-duri. Itu kalau sudah masuk ke tubuh hancur semua, nauzubillahi min dzalik. Famaliuna minhal butun, dan kemudian dan akan memenuhi perutmu dengannya, dengan zakum dari orang-orang yang berada di neraka, nauzubillah. Ya. Jadi makanan penghuni neraka adalah pohon zakum. Ini bila di dunia makanan nyaman, wah pokoknya sudah mantap, tapi duitnya haram, mencarinya tuh haram, riba iya, korupsi iya, menguli orang berdagang iya, menipu orang apa macam iya, berhasil ada duitnya beli ini beli itu, enak-enak makan. Nauzubillahi min, hati-hati. Samu'an kana fi butunihim nara, di dalam parutnya jadi api. Itu nang lumpia sebuting nang ampun orang pian bawa bulik gitu, hati-hati, kecuali minta halal minta ridho. Cil asanya 2004 pernah salawatan di pian ini, aku ada ingin bepadah bawa lumpia 3 butir. Ayo hati-hati lah. Tapi kan Ustaz dihidangkan orang. Iya, kalau itu di piring ada lumpia, ada ini milik sendiri. Ada nang berpiring banyak, itu ampun orang banyak. Paham? Itu punya orang banyak. Kalau yang di piring ini lumpianya pada 20, ini kan orang banyak. Berapa orang kita duduk dekat itu? Makanya ujar Imam Ghazali, kecuali kita ngomong, Pak Haji ini mau dibawa pulang. Oh enggak, aku enggak. Pak Haji enggak, aku bawa pulang sorangan. Enggak apa-apa, sudah minta izin dengan orang di sekitar. Kalau nang sudah dihidangkan nang di hadapan piring kita, dah ingat bibinian lah, jangan suka bawa beli kampung orang. Lain nang lumpia nang dihidangkan agan kita, aku ada makan jangan bawa beli kerja. Agan abahnya kagak nangan lumpia, malam tadi kan aku bari lumpia sih. Nah itu. Ini nang orang banyak, jangan. Miwan ini nang buat kadang bibi ini ketujuhnya bawa itulah, heran juga. Padahal berduit aja, gelangnya gana-gana aja kan. Tega agama siri, iya, tega agama siri. Padahal gelang dia melopor ya begitu lihat ya, tega agama siri. Hati-hati ya. Sedangkan minuman mereka adalah ghassaq, fasyaribuna alaihi minal hamim. Ya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Bila minum sedikit hancur tenggorokan. Nauzubillahi min. Di dunia nyaman-nyaman minum, wah macam-macam, ada namanya topi. Nah, di hotel ada kalau lah. Hati-hati kamu. Bila menyiapkan topi miring, miring ya orangnya, hati-hati. Nauzubillah ya, minuman-minuman nang nauzubillah. Hati-hati.
Di depan Pak Haji jualannya cuman sembako, di belakang topi miring Pak. Di depan Pak Hajinya tasbih. Wah, tasbih sih ini. Begitu Sapol PP razia kalang kabut. Makanya di belakang banyak tuh. Amun gak percaya razia mulai sini sampai ke gerilya. Loh ini yang cerita nih orang BNN. Ulun tuh gue ngaliban bila razia mulai Lambong sampai ke gerilya. Kenapa? Aku orang Lambong di sini. Allah. Namun dilihat di muka tuh jualannya nganang kada pulsa kang apa belakangnya itu nang ngeri. Ya, hati-hati bayi ingat. Tapi kan saya tidak minum Ustaz. Sampai yang jual ya sama. Ya, nauzubillahimin. Hati-hati kina diminumi ghasak ini. Ya. Ghasak itu minuman yang sangat panas betul. Kita minuman yang panas aja bilang, "Bah, ada saya minum kan." Pas ada mintuha, suruh mintuha sanggar. Dikira dingin. Begitu masuk kamu tuh panas, hendak maluak supan mintuha, paksa opor kanan, opor kiri, taguk si cine lagi. Hendak kayak dia mertua di depan. Aduh, dikira tadi rupanya mintuha ini kayak dia coba dari panas, iba bangkit, makan nak, ya langsung opor kanan, opor kiri, masya Allah. Ya, juga ada kepanasan. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya, hancur usus. Hancur juga gubernur. Viral dia Pak Gubernur kita, hancur jalan hancur. Hebat juga gubernur kita, bisa juara 1 saya Indonesia lah. Masya Allah. Pokoknya apa yang diminum di dunia nang haram-haram di sana kita balasannya. Ya, bisa jadi minumannya halal, mencari duitnya nang haram. Artinya minumannya banyak kopi, namanya duitnya duit nang haram. Bisa jadi memang minumannya juga haram. Ya, ada namanya macam-macam ya. Aku tapi tahu ngaran topi mereng. Aku pernah naik ke pejabat, begitu naik, banyaknya tuh botol-botol luar negeri kan bagus botolnya. Jadi pas aku melihat kayak itu, itu Ustaz, itu hobi saja. Belum aku betakun rupanya sini melihat. Aku nih kagum di lemari itu Pak itu. Pokoknya botol-botol luar negeri itu bagus-bagus. Kalau ada dari Jerman, bagus-bagus botolnya itu. Cuman hobi saja Ustaz itu aja. Oh gitu. Itu apa aja Pak? Pura-pura aku udah tahu. Itu itu bir. Oh bir kah? Ada ke dalamnya? Nggak ada Ustaz. Tapi yang di bawah ada aja. Bisa coba. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna qatratan min az-zaqqum qatarat min biharid dunya labasadat 'alal ahli dunya ma'aishahum." Andai kata setetes zaqqum, naudzubillah, setetes zaqqum ya, dalam Al-Qur'an ada. Apa tadi? Dalam Al-Qur'an la'akiluna min syajarim min zaqqum. Surah apa? Waqiah ya Bu, surah Al-Waqiah ya. Ibu-ibu hafal nih biasanya. Idza waqatil waqiah laisa liwaqatiha kajibah. Lagu Bibinian itu di mana-mana sama. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Lagunya sama ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lagunya sama, se-Indonesia sama. Aku ceramah di Pelangiran nih, takon nasihat. Pelangiran tuh jauh Pak, mulai Tambilahan hampir Batam. Kena guru aja membaca Yasin dulu. Oh iya, sama lagunya. Hebat juga, Bimbingan kompak. Lagunya sama.
Baca doa kayak itu juga. Allahumma inna nastabiduka wa nastaudiuka dinana wa ampusana. Oh, mas aku sama lagunya lah. Andai kata setetes zakum menetes ke dalam lautan dunia, maka kehidupan penduduk ini, penduduk dunia, niscaya akan rusak setetes saja. Kayak apa? Kalau sampai masuk ke dalam mulut, na'udzubillah. Makanya kalau kita minum ya nikmati. Makanya sunat kita 3 kali. Nah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim 3 kali. Kalau kita makan, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi sesuapan bismillah, minum gitu juga. Jadi supaya air itu jadi sesuatu yang sangat kita perlukan, kan air itu sangat kita perlukan. Di tubuh kita ini kan sepertiga isinya air, apalagi yang lama-lama tuh lamak banyu orang Banjar. Oh, air itu. Ada roh ya, napas, air, dan yang lainnya itu macam-macam. Makanya di tubuh kita ini coba kalau orang itu mati sore ya semalaman, itu bisa dipastikan pasti keluar ada air-air di daerah lubang-lubang. Nah makanya biasanya kalau hendak mandikan kayak ini mana, hendak mandikan kini jam-jam 9 nih dicek dulu. Ya, supaya kada kelihatan ya mungkin aib apa macam, bersihi dulu muka belakang sidin arwah tadi tuh. Nah, kita bila datang pemandi mayat yang membersih ya anak-anaknya ya keluarganya dibersihkan. Karena rata-rata apalagi kalau memang sidin garing lah, garing yang daerah perut apa itu pasti kena keluaran, lendir-lendir itu keluaran. Nah, jadi dibersihi. Jadi supaya kita bila tukang mandi datang kada ada masalah. Ya. Namun keluarga seorang berarti kada mungkin berkisah lakiku keluar lendirnya aja bongol benerin nang bini gitu. Seorang tuh di lendir sidin masih kisah orang. Ya kayak. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang makan pokoknya adalah zakum setetes saja tuh seluruh air di muka bumi ini rusak, dunianya rusak. Sampai orang-orangnya pun ibaratnya jadi hancur rusak. Kayak apa menang di sana kena nauzubillah orang yang ditakdirkan Allah memang karena perbuatannya. Jangan salah paham, karena ada orang semacam pemahaman malah pahe kami sembahyang. Kenapa julak dasar neraka aja sih biar bang, nah aku sini nih jaga biar insyaallah surga bongol itu marahnya. Ya gawian kayak remi ikam nang sembahyang tuh belum tentu masuk surga. Ulun nang sembahyang aja belum tentu masuk surga, apalagi pian nang kada sing sembahyangan. Maka itu balas. Ada nang kayak itu tak? Memang Allah takdirkan dia masuk neraka karena gawiannya di dunia kada baik gitu loh. Jangan sembarangan. Karena ada yang semacam itu pemahaman. Akhirnya ke masjid malas kalau memang sudah neraka ya wis ngono ibadah rajin-rajin apa iya tetap neraka loh. Sampeyan ke piye nek Pak Deko nek neraka ya neraka, surga ya surga, saya gaweane apik ya paham ya lah. Iya gaweane apik ya swarga Pak Le, kok nek gaweannya elek ya neraka. Iya lha iya nek sampeyan kerja ya nek kerja itu bentuk badan iya harta dapat, nek orang kerja ya enggak itu harta. Paham ya kelebihan? Ada terjemahannya di bawahnya. Ya kadang ngantuk lah. Pian bagawe dapat duit kalau pian kada bagawe dapat duit kada. Pian beramal dapatlah pahala dapat. Pian kada beramal dapat pahala. Ya ndak gitu aja. Itu aja sudah beri logika kepada kita. Pian berbuat kebaikan pasti nyaman. Pian berbuat kada kebaikan nang jelek-jelek pasti kada nyaman. Nah, gitu aja. Jadi ndak usah, karena ada orang baik buruk dari Allah.
Kalau sudah Allah takdirkan, biar kayak apa aja ikan beribadah tetap neraka. Itu paham bungul tambuk. Jangan diumpati. Itu melemahkan syariat. Tetap Allah Maha Adil. Logikanya aja, bila seorang begawi dapat duit. Ya kalau bila seorang kada begawi dapatlah duit. Mana dapat? Apa mungkin kada dapat? Maksudnya duit nuker apa? Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari neraka jahanam. Ini masih Zakum tadi. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya apa mayang? Tahu mayang? Mayang atau mayang? Wah, kalau tahu di Mayang orang Banjar. Kan ada kalau orang Pinang Raja nang ditapuk tuh nah. Mau mayang. Lain nang semayang. Tahu lah mayang tuh kalau mayang. Nah. Bapak tadi dahannya adalah sebatang pohon yang keluar dari neraka. Mayangnya seperti kepala setan. Mayang. Biasanya kalau orang mandi 7 bulan di kampung, tapi tahu di sini ada kan mandi 7 bulan lah. Masa ada lagi sudah ada lah, Bu. Nenek-nenek. Nang orang hamil pertama ada kalau mandi 7 bulan, kita di kampung pakai mayang biasanya. Wah, pukul si bidan. Kayak apa mayangnya? Lambat pacah lalakian tuh jore kamu. Neneknya mukul gamat nyata biasanya begitu dipukul hanya kena dianukan di kepala. Kayak kalau nek. Nah, wah ini adalah Mas dia ada lagi. Ada juga masalah. Jarang tapi kalau di kampung rame itu bila mandi 7 bulan itu kayak orang pengantinan. Yang hajat, baca yasin apa macam. Lalakian sibuk baca salawat, bibinin sibuk mandi orang. Rame kok kalau di kampung rame pakai mayang gitu digendong ngapa-ngapakah orang bahari itu ada adat kayak gitu banyak filosofinya dia ya artinya bersyukur pertama alhamdulillah berisi anak ya kalau banyak orang yang menginginkan anak tidak punya keturunan bersyukur jadi ada adat kayak itu ya asal tidak berbau syirik ya ada lagi itu digendong apa pohon nyiur kalau nek lalu kini dianu dengan apa tuh lampu bercermin diputar-putar lampunya aku sampai ini bingung mikir ini kisah orang mandi 7 bulan Bu diputar dikelilinginya lampu tuh apa aja aku maknanya lah kada paham juga amun sembahyang hajat terutama kami lah di kampung tapi di kampung kalau di kota ini jarang sembahyang hajat mau orang banyak pian kalau mandi 7 bulan itu rame bujur. Nah, ini tang ada cul keluarnya aja lagi. Oh, sudah beranak kah? Oh iya. Asanya hanya 4 bulan kawin. Oh, ini tahu lekam orang anu semua instan. Oh, berarti menanam saham berdahulu sekalinya. 4 bulan kawin beranak kan dah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya banyak benar weh ini macam-macam. La syauban min hamim yang bercampur dengan air yang sangat panas wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih ya timah tadi ya nauzubillah ini dengan anak kayak ini supaya kita hati-hati benar begawi ke apakah hati-hati benar jangan sampai tamakan terpakai duit-duit nang haram gawian kita mengurangi timbangan kah mengurangi ukuran kah mengurangi campuran semennya hati-hati proyek-proyek ya hati-hati ingat mati kena seorang ya nang begawinya bagus-bagus ya berdagang kah apa semua pekerjaan kita baik-baik ya, paling tidak usaha sudah karena kalau kita di kantor kita sudah mau bagus ada teman ngajak ini itu sebagainya kalau kita vokal sendirian tidak ada ditemani orang Pak itu resikonya tapi kalau kita bismillah
biar nggak dapat jabatan, tidak apa-apa, yang penting baik, sudah aman. Tapi kalau kita tidak ngikuti orang, pasti kita ketinggalan. Tapi kalau kita ikut orang, gabung-gabung orang, cepat dia. Tapi duitnya kada tahu itu, nah kayak apa kan duitnya. Kasihan bini seorang di rumah, sembahyang duha bini, sembahyang taubat bini, mendoakan laki begawi, nauzubillahi min dzalik. Paham ya? Nah, hati-hati begawi kita. Apa aja gawean kita, bagus-bagus ya. Jadi kalau dipercaya orang ini apa macam, bagus sihannya bini kita, sihannya kuitan kita mendoakan tahajud sidine diberi duit riba, nauzubillah umpama. Nah, kuitan kita bagus benar mendoakan siang malam diberi duit nang mengurangi timbangan, nauzubillah. Wa yusqa min ma'in sadid, dan dia akan diberi minuman dengan air air nanah, yatajarra'uhu wa la yakadu wa yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit. Jadi diberi minum dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati hancur, bebulik pulang, tapi penghas sakitnya, naudzubillah. Orang neraka itu perjalanan 500 tahun. Jadi kalau api-api di kompor gas gitu, itu baru hindauan itu hindau itu bahasa. Paham hindauannya? Anunya aja cahayanya aja. Perjalanan 500 tahun, sementara di sana kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, sehari di hari kiamat 1000 tahun di dunia ini. Ini perjalanan 500 tahun sebelum sini sudah apinya panasnya kayak matahari yang sekarang ini 50 derajat atau berapa, itu panas betul. Di Mekah itu kalau panas, telur itu kita taruh aja di depan, paling setengah jam masak panas. Tapi panas Mekah, panas lagi Madinah mungkin biasa musim dingin terus ya. Kalau musim panas ngeri, jam 12 malam itu panas, mana panasnya kada nyaman, karena kan sana udaranya kering, kada jarang bepaluhan. Kada nyaman. Kita turun di pesawat kan dingin Pak. Begitu jam 12:30 turun keluar pada bandara di Madinah, jam 1 lebih panasnya, malam udah enak betul. Makanya barang siapa nang tahan panas di Madinah luar biasa, karena debu-debu Madinah di tanah-tanah haram itu jadi obat ya. Jadi obat. Makanya orang-orang Makkah Madinah itu fisiknya kuat-kuat dia. Pertama makanannya memang korma dengan air zam-zam, jadi kuat-kuat fisiknya. Jadi kalau kita tulak haji apa macam, banyak minum air zam-zam. Takutan guruai kalau pangamihan, nah itu biasanya nang tuha-tuha tuh kadawani minum banyak aja, minum air zam-zam. Ini di sini bagus, terapinya tuh 2 yang bagus di sana, kurma bagus, banyak-banyak makan kurma, air zam-zam, karena kita banyak bergerak, ada top, ada saya apa macam, apalagi di Arafah apa macam ya. Ini tahun ini kada tulak haji lah, ada bapak kita menaikin ada aja. Nah ada di kita naikin. Nah lihat gambaran di neraka, nauzubillahi min dzalik ya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqarrabu ilaih fayakrahuhu fa idza udniya min syawa wajhahu wa waqa'at farwata ra'sihi fa idza syaribahu qatta'a am'ahu hatta yakhruju min duburihi. Jika minuman itu yang tadi disifatkan panas kayak nanah apa macam tadi, timah apa macam tadi, didekatkan kepadanya, maka ia pun membencinya. Tidak ada yang mau. Cuman kadang kala lagi kita tidak mau, tapi tidak bisa. Kalau kayak gini tidak mau, lari kita kan bisa. Ini disodorkan, mau tetap bangangaan, dituangkan, ya, tidak mau. Jika didekatkan ke tubuhnya, maka minuman itu membakar wajah. Baru dekat, belum diminum, dekat saja sudah membakar wajahnya. Maka wajahnya bunga sebenar sih.
pakai MS Glow. Wah, bimbingan paham itu tuh. Nah, jika ia meminumnya maka hancurlah usus-ususnya hingga keluar melalui duburnya. Hancur berataan. Saking panasnya. Kita mati lampu di kantor. Wah, Oma sudah. Hanya 10 menit udah panasnya, bukan baru 1 mat ya. Baru mati lampu 1 mat sudah panasnya minta ampun. Di sana kena sudah panas, tidak ada perlindungan apa-apa. Tapi kalau orang beramal soleh tenang, tidak gelisah dia. Orang yang banyak bersedekah tenang. Makanya yang tadi yang dimasukkan di mana celengannya itu ya, itu tenang. Bilanya 2.000, payungnya halus saja. Iya, karena orang berlindung dari sedekahnya. Apa namanya, matahari dekat. Nah, masuk sini 50.000. Wah, ganal payungnya. Masya Allah. Iya. Nang kada masuk akan bang guru. Nah, yang sudah. Kada ada payung am. Kayak izinin subuh isuk kita masuk ke mana. Jadi gampangan lah. Sesungguhnya kemarahan Allah terhadap penghuni neraka jauh lebih menakutkan daripada neraka itu sendiri. Tadi gambaran neraka, marahnya Allah, murkanya Allah kepada orang ahli neraka lebih besar, dahsyat lagi itu. Jadi kemarahan Allah itu lebih besar daripada neraka itu sendiri. Ya. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Tidak bisa kita melihat Allah. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kami berlindung kepada Allah agar tidak terhijab darinya, dan kami berlindung dari siksa neraka dan kemurkaannya. Amin Allahumma. Ujar pengarang kitab ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar. Aku akan memasukkan ke dalam neraka saqar. Jadi neraka ada namanya neraka saqar. Tahukah kamu apa itu neraka saqar? Saqar itu orang yang meninggalkan sholat dan tidak membiarkannya dalam keadaan binasa. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka saqar, naudzubillah. Jadi kita apa aja pekerjaan ini kita hitung dulu, kita perhitungkan baik enggaknya, manfaat apa enggak. Kalau bermanfaat, ada barakah, gawi. Bilangnya kada jangan. Kita ini sudah parak matian. Percaya enggak sampean parak matian? Lu, virus di mana-mana ada. Ya, virus tuh. Virus di mana-mana ada, ya kan? Makanya kita terus mengingat Allah, majelis taklim istiqamah, ibadahnya istiqamah, ya bekerja tetap, usaha kita tetap. Tapi kita isi waktu itu, jadi jangan sampai waktu dilewatkan. Habis isyraqnya apa nang rencana, mau ini mau itu, nanti habis apa lagi, sampai nanti duha apa, terus teratur rapi untuk kegiatan hari ini. Jadi supaya kita program, ya, kita program. Mulai subuh tadi jam 3 aku bangun kena putar alarm jam 3. Habis ini gawi-gawi ini macam-macam, udah siap untuk ke masjid. Habis ini nanti isyraq, habis isyraq nih sarapan. Mana sarapannya nih? Wah, warung kopi Pelita Agung kah bagaimana nih? Habis itu kita kemana pulang? Nah, duha apa macam, pegawai apa macam. Jadi mesti diprogram supaya waktu kita tuh tetap bermanfaat, karena banyak nanti di akhir-akhir orang yang sering melewatkan waktu. Sekarang banyak sudah, Pak. Coba kita bahari zaman kakanakan, kalau saya zaman kakanakan lah tahun-tahun 90 kan tidak ada HP ya. Ada HP tahun 90, mana ada HP.
Sibuk kita dengan gawean-gawean yang bagus-bagus itu. Oh, sibuk begawe apa macam. Wah, ini belum begawe, hanya turun di kantor, diparkir aja. HP jadi putar, hanya diparkir, belum naik ke ruangan. Nah, saking sibuknya, baru diparkir. Begitu sampai di ruangan, ada pulang, tong teng, babunyi pulang. Nah, bini nang nomor berapa pulang? Belum lagi kita main HP. Jadi waktu banyak terbuang. Kalau dulu waktu kita Masya Allah betul-betul bermanfaat. Coba aja waktu kita lagi bahari, paling kira kekanakan main bola nya, main gelekir, main gasing, berlari-larian. Wah, ini kekanakan sunyi di rumah. Alhamdulillah kekanakan kada kemana-mana di rumah sunyi. Tapi di ujung situ saikong, di ujung situ. Kalau dulu rame kekanakan, apalagi musim kelayangan, teriakan musim kelayangan. Ya kalau lah, wah ini ada lagi sudah. Mana kekanakannya? Ada yang dibunjuk sana, dibunjuk sini, sibuk main. Nah itu sudah Bu, ini ujian berat bagi kita. Ulun memikirkan kayak ini kekanakan nih sekarang ini otaknya tuh hampir sudah HP jadi kepala nih. Kayak apa kena amuninya masuk sekolah untuk konsentrasi menerima pelajaran. Oke, sekarang online tapi tak jamin online itu, mana ada online menjamin. Coba, ini ibaratnya kakak-kakak ini liar. Ini Juli ini beluman pasti pulang kelak. Iya kelak. Nah, masuk ke sekolah hapian. Kayak apa itu kena gurunya tuh nang kasihan. Ini ada baru-baru ini jadi cerita salah satu pondok, aduh guru ini yang murid-murid baru ini, tapi mudah-mudahan kita pelan-pelan aja kita. Guru lagi ngajar, ada nang motong kuku, ada nang berduduk kayak apakah, pokoknya ini pesantren loh, ini pesantren kayak apa nang sekolah biasa kena. Bayangnya setahun setengah sudah cakap ibarat ayam nih liar benar sudah nih untuk menjinakkannya tuh, nah paham ya. Makanya perlu bantuan kita berataan, terutama anak kita, cucu terus dibina baik-baik. Coba gini, masuk sekolah bingung guru itu. Mungkin ibaratnya akhlaknya itu sudah berubah betul. Karena sudah makan HP terus siang malam Pak. Ada nang bermalaman kada guring HP aja. Ini ada ibu-ibu datang ke rumah nangis-nangis, guru anak ulun kayak apa guru? Kenapa anak piancil? Bermalaman tuh game aja, main game aja. Jadi bingung ya. Mata itu sudah rusak sebelah itu. Sudah rusak kacamata. Tetap kada kapok-kapoknya main game, main macam-macam. Barabah lah, bertiharap lah. Ada yang sampai makan aja kada mau. Saking sibuknya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada anak kita berataan dan kita semua taufik, hidayah, bimbingan zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita menjadi anak yang saleh, salehah. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, nanti kita husnul khatimah, dan kita dipelihara dari berbagai macam wabah, penyakit, virus corona dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabiyyil fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحمن. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب فقهنا في الدين وعلمنا رشدا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hasilnya garing dah.
Meriah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. اللهم
anak itu Corona. Di rumah sakit kita nasibnya mana Ji? Nasibnya mana? Ah, ini kayak apa matinya ini gila. Selesai.